jabatan kasih kurikulum dan penilaian bidang komunikasi. Kalau sekolah dapat uang jajan, Pak. Nah, itu jadi kawan-kawan, kita laksanakan PTM demi kemajuan anak bangsa. Sekolah kita dalam membuka sekolah ini pemerintah daerah sesuai dinas pendidikan dan juga bekerjasama dengan instansi lain seperti dinas kesehatan juga sama. Kita sebelum PTM melakukan kegiatan swab pada beberapa guru sampel maksudnya di sekolah yang berada di kota melakukan swab kalau yang di kecamatan karena kami pun meningkat sekolah dasar cerdas berkarakter. Yeay! Halo, selamat pagi sahabat sekolah dasar. Berjumpa lagi dengan saya, Kak Fadri. Yang pagi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol seperti biasa di acara kita Ngopi, Ngobrol Pintar bareng sahabat sekolah dasar. Nah, pada pagi hari ini Kak Fadri didampingi oleh para narasumber yang sangat luar biasa dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kota yang ada di Indonesia. Nah, pada pagi hari ini Kak Fadri ditemani oleh 3 narasumber, yakni yang pertama dari Dinas Pendidikan Kota Padang, Sumatera Barat. Terus ada juga dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat, dan yang terakhir dari Kota Langsa, Provinsi Aceh. Nah, pada hari ini kita akan ngobrol nih kepada para narasumber kita yang luar biasa. Kita akan berbicara terkait bagaimana nih persiapan terkait pembelajaran tatap muka, atau bahkan mungkin di daerahnya sudah melaksanakan tatap muka seperti itu ya, adik-adik sekolah dasar semua yang ada di Indonesia. Nah, kita langsung saja berkenalan dengan para pemateri kita. Nah, kita langsung sambut nih dengan Ibu Yanti. Ibu Yanti dari Dinas Pendidikan Kota Padang. Nah, Ibu Yanti nanti akan memperkenalkan siapa Ibu Yanti ini dan jabatan beliau apa. Ya, kepada Ibu Yanti. Baik, sahabat sekolah dasar seluruh Indonesia, selamat berjumpa di pagi hari ini. Perkenalkan, saya Safrida Yanti SPD MM. Hari ini jabatan Kasih Kesiswaan Dinas Pendidikan Kota Padang di Sumatera Barat. Terima kasih. Ya, tadi dengan Ibu Yanti ya, saya manggilnya Ibu Yanti dari Dinas Pendidikan Kota Padang. Nah, selanjutnya ini ada dengan Ibu Purwati. Nah, Ibu Purwati dari Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat. Oke, Ibu silakan. Baik, selamat pagi sahabat sekolah dasar. Kenalkan, nama saya Purwati SPD. Saya kasih kurikulum dan penilaian bidang pembinaan pendidikan dasar di Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat. Ya, itu tadi ini ada dari Ibu Purwati. Nah, selanjutnya kita akan dari Kota Langsa. Ya, kepada Bapak dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Langsa, Aceh, saya persilakan untuk perkenalkan diri. Selamat pagi sahabat sekolah dasar. Saya dari Dinas Pendidikan Kota Langsa, nama saya Muntasir, jabatan kasih kurikulum dan penilaian bidang komunikasi. Ya, itulah tadi sahabat sekolah dasar, pemateri kita sudah mengenal ini. Nah, kita langsung saja, kita akan ngobrol-ngobrol nih terkait bagaimana pelaksanaan pembelajaran yang ada di kabupaten kota masing-masing. Ya, mungkin bisa langsung dengan Ibu Yanti. Ibu, kalau misalkan untuk di Kota Padang sendiri, untuk pembelajaran seperti apa Bu pada saat ini? Terima kasih sudah hadir. Selamat pagi sahabat sekolah dasar. Kalau di Kota Padang itu hari ini adalah bulan keempat bagi kita melaksanakan pelajaran tatap muka, yang mana kita mulai pelajaran tatap muka itu tanggal 4 Januari 2021. Tapi sebelum melaksanakan tatap muka itu, sesuai dengan prokes yang sudah kami sampaikan, semua tenaga pendidik dan kependidikan di Kota Padang yang SD itu berjumlah 5.027 orang, itu semuanya harus menjalani swab. Jadi kami harus swab semuanya. Jadi kalau yang tidak swab, mereka tidak boleh berada di sekolah, dibebas tugaskan kalau tidak mau swab. Jadi anak-anak sehat, gurunya juga sehat. Makanya kita harus swab terlebih dahulu. Dan swab itu tidak hanya di awal tahun, tetapi kami di Kota Padang sejak bulan melaksanakan swab. Jadi semua guru, tenaga kependidikan kami itu harus swab setiap bulannya.
Dan hari ini kami sudah melaksanakan vaksin kedua untuk semua tenaga pendidikan yang ada di Kota Padang. Artinya sekolah sehat, guru sehat, anak sehat. Itulah moto kami di Kota Padang, bahwa kita lawan COVID dengan 3M. Terima kasih. Iya, luar biasa sekali ya. Ternyata Kota Padang sudah lama melaksanakan pembelajaran tatap muka di sekolah yang sudah disampaikan. Nah, Bu, kalau boleh tahu Bu, untuk tadi kegiatan swab-nya itu anggarannya dari mana? Kepala dinas kami itu melakukan kerjasama dengan dinas kesehatan, dan dukungan itu juga datang dari Bapak Wali Kota yang sangat konsen dengan pendidikan di Kota Padang. Jadi semua guru kami itu diswab gratis dan ditanggung oleh dinas kesehatan Kota Padang. Jadi kami tidak ada Rp1 pun guru kami mengeluarkan dana dalam swab yang dilaksanakan sudah 2 kali di Kota Padang untuk semua tenaga pendidikan yang ada. Oke, luar biasa sekali ya sahabat sekolah dasar. Ternyata pemerintah memberikan kontribusi yang sangat luar biasa, kepekaan untuk bagaimana bisa membantu sekolah ketika melakukan swab tadi. Ternyata anggaran dari pemerintah daerah. Nah, kita langsung nih beralih ke untuk Kabupaten Kayong Utara nih, Kalimantan Barat. Nah, seperti apa nih di masa sekarang? Apakah pembelajaran tatap muka sudah dilakukan atau masih PJJ atau PDR yang kita biasa sampaikan? Ya, mungkin Bu, seperti apa Bu kalau untuk di Kabupaten Kayong Utara? Silakan. Baik, sahabat sekolah dasar, untuk kami sendiri di Kabupaten Kayong Utara, alhamdulillah sudah 80% dari 104 sekolah dasar itu sudah melakukan PTM. Yang sisanya ini masih PDR karena masih ada beberapa item dari kesiapan sekolah itu masih belum terpenuhi. Jadi masih dipersiapkan oleh sekolah. Jadi kita dalam membuka sekolah ini, pemerintah daerah khususnya dinas pendidikan dan juga bekerja sama dengan instansi lain seperti dinas kesehatan juga sama. Kita sebelum PTM melakukan kegiatan swab kepada beberapa guru sampel, maksudnya di sekolah yang berada di ibu kota dilakukan swab. Kalau yang di kecamatan, karena kami pun tingkat kasus COVID itu tidak terlalu tinggi di sana. Jadi sebelum itu kita sudah melakukan swab juga untuk daerah yang memang berpotensi dengan kasus tertinggi di ibu kota kabupaten. Kemudian kami juga bekerja sama dengan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja bersama Bapak Bupati mengadakan bantuan masker untuk seluruh siswa di sekolah di Kayong Kabupaten Kayong Utara. Kemudian juga kami bekerja sama dengan ASN Peduli Covid di sana untuk mengadakan bantuan termogan bagi sekolah yang dana bosnya kecil, ya, yang perlu bantuan untuk pengadaan termogan. Ya, seperti itu. Dan juga kami sebelum melakukan PTM itu di bulan 7 itu memang sudah disosialisasikan baik itu mengenai PTM itu sendiri SK 4 Menteri dan juga bagaimana pembelajaran secara BDR, PJJ. Jadi kita tetap tidak memaksakan kepada sekolah yang belum siap untuk melakukan PTM karena kita harus menyesuaikan lagi kebijakan yang ada di pemerintah dengan kesiapan sekolah yang ada di Kabupaten Kayong Utara. Sangat menarik sekali tadi ya sahabat sekolah dasar terkait dengan Kayong Utara. Nah, mungkin yang jadi pertanyaan teman-teman sahabat sekolah dasar terkait tadi Bu, ternyata dari 100% cuma baru 80% yang melaksanakan PTM. Nah, 20% itu tantangannya apa sih Bu kalau untuk di Kayong Utara sendiri sehingga itu menjadi permasalahan atau menjadi tantangan ketika sekolah tidak bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka di sekolah. Nah, itu 20% itu kenapa Bu? Salah satunya begini, karena salah satu kesiapan sekolah ini adalah kesediaan air bersih. Nah, saat sekolah ini masih merasa ragu, apalagi dari saat masih musim kemarau ini kan, jadi sekolah ini masih ragu. Jadi, tapi kami sudah mencoba memberi solusi bagaimana caranya kita bekerja sama juga dengan pihak desa. Sekolah kita sambil bekerja sama dengan pihak desa untuk menyiapkan tempat penampungan air seperti itu. Dan juga kita ada istilahnya ini, ada beberapa sekolah sudah menerapkan bahwa di sekolah itu sebelum pergi sekolah, anak-anak yang di sekolah
satu alternatif solusi ya, karena kita tahu ya kan ketika misalkan pembelajaran tatap muka salah satu persyaratan di SKB Pak Menteri adalah adanya sarana cuci tangan. Nah ternyata di Kayong Utara sendiri 20% ini keterbatasan terkait dengan akses air bersihnya. Dan ternyata salah satu alternatif tadi apa Bu? Siswanya diminta untuk bawa air cuci tangan sendiri biasanya. Luar biasa sekali, itu salah satu praktik baik ya yang ada di Kayong Utara. Nah kita mungkin berlanjut untuk di daerah kota nih, Kota Langsa di Aceh. Nah seperti apa nih Bapak Kota Langsa terkait dengan pembelajaran di masa pandemi ini sebenarnya? Apakah sudah tatap muka atau masih PJJ atau PDM? Mengenai tentang pembelajaran di Kota Langsa, kami sudah menerapkan tatap muka. Oh tatap muka juga ya? Tatap muka pertama kami mulai dengan surat dari wali kota. Itu dari sejak kapan Pak mulai tatap muka? Tatap muka itu mulai bulan Januari tanggal 4 yang tepat. 4 Januari. Berarti berapa? Itu kami mulai dengan sistem SIP. Oh gitu. Berarti sekarang di Kota Langsa sudah melaksanakan PTM penuh, itu maksudnya seperti apa Pak? PTM penuh itu tidak SIP lagi. Oh tidak ada SIP. Jadi Tidak SIP lagi. pembelajarannya seperti apa Pak? Pembelajaran biasa. seperti biasa. Cuman Masuk ya, jam podcast berapa? tetap, jarak tetap, 3M tetap. Iya. Cuman ya jamnya ya sesuai jam, masuk jam 8, pulang jam 11 atau paling telat jam 12. Oh mulai seperti dulu Pak ya, seperti Iya. ketika sebelum pandemi. Jadi sudah full, mereka tidak dibuat shift, tapi mereka masuk pagi dan pulangnya juga seperti biasa di jam 11 sampai jam 12 tadi ya, sekolah dasarnya. Di COVID-nya katanya surat di kementerian, kami udah surat di kementerian, tapi mungkin entah sudah ada balap belum, tapi itulah usaha kami untuk membuat melegalkan tatap muka secara penuh. Bu, kalau misalkan pas di awal-awal Pak, apakah ada kontribusi yang dilakukan oleh Pemda, misalkan terkait dengan tadi kalau misalnya kita berbicara untuk yang di Kota Padang, ternyata Pemdanya membiayai untuk swab, terus juga untuk yang tadi di Kayong Utara pun juga melakukan hal demikian. Kalau untuk dari Kota Langsa sendiri apa Pak yang dilakukan oleh Pemda? Ada nggak kebijakan terkait dengan pas di awal-awal, pada 4 Januari di awal mereka di Kota Langsa melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas Pak ya? Apa yang dilakukan? Sesuai instruksi wali kota, ketika sebelum dimulai tatap muka, tanggal 4 itu diinstruksikan, tanggal 5 seluruh PTK itu dirapid. Kami tidak di swab, tapi dirapid. Dan rapid itu difasilitasi oleh Dinas Kesehatan, anggarannya di Dinas Kesehatan. Oh gitu. Nah ini mungkin yang jadi pertanyaan teman-teman sahabat sekolah dasar, ketika ternyata beberapa daerah sudah melaksanakan pembelajaran tatap muka ya Bapak Ibu. Nah yang pengen ditanyakan adalah ada nggak sih kasus positif untuk di sekolah misalkan? Nah mungkin bisa ceritakan Pak untuk di Langsa sendiri ada nggak Pak? Selama ini dari mulai Januari sampai dengan April sampai sekarang ada nggak kasus positif yang terjadi di sekolah? Selama ini belum, tapi sebelumnya ketika bulan 6 tahun 2020 kami keluar instruksi gubernur untuk tatap muka terbatas. Ketika itu kami jalankan sistem SIP, masuk sekitar 15 siswa bagi SIP. Setelah itu terjadi ada sakit, satu kepala sekolahnya sakit, entah serangan jantung atau apa, dibawa ke rumah sakit. Sebelum dites swab, tapi belum keluar hasil swab, dia udah meninggal. Pokoknya belakangan itu isunya katanya swabnya negatif. Berarti tidak ada kasus positif Pak ya selama ketika juga dari Januari bahkan sampai dari tahun 2020 pernah dibuka sampai dengan sekarang itu belum pernah ada Pak ya? Belum. Kasus konfirmasi positif di sekolah belum ada. Nah kalau dari Kayong Utara sendiri seperti apa? Ada nggak kasus terkait dengan konfirmasi positif yang ada di sekolah selama pembukaan tatap muka ini? Selama tatap muka ini pernah ada satu kasus, ada satu guru yang terpapar COVID. Ini dari keluarganya yang datang dari perjalanan jauh. Akan tetapi ketika kita mengetahui ada guru tersebut, ketika merasakan tidak enak di badan, memang sudah sesuai edaran kami. Jika merasakan gejala-gejala, ini tetap harus isolasi mandiri. Jadi guru tersebut memang langsung isolasi mandiri dan memeriksakan diri ke puskesmas terdekat, rumah sakit terdekat. Jadi mereka keluarganya juga langsung konsultasi ke pihak sekolah, memberitahukan pada pihak sekolah, dan juga ada pemberitahuan dari Dinas Kesehatan. Jadi kami di Dinas Pendidikan menghimbau untuk pembelajaran secara tatap muka
di kasus konfirmasi positif Bu, di satu sekolah itu kebijakan yang diambil oleh dinas pendidikan atau mungkin bupati Bu ya, itu ditutup sekolah itu saja atau semua sekolah yang ada di Kayong Utara Bu? Itu saja, soalnya di sekolah yang terkonfirmasi positif Ada saja. di sekolah yang konfirmasi positif tadi itu Iya, ya. Oke. karena kasusnya itu kan cuma satu, jadi Iya. tidak apa kalau kita tutup semuanya mungkin akan membuat keresahan malahan ya seperti itu. Jadi kami menutup satu sekolah itu saja. Oh, Dan iya, tetap satu sekolah kita itu. harus tetap melakukan tracing tadi kan supaya jangan sampai menyebar lagi ke tempat yang lain. Oke, nah kita beralih nih Bu ke Ibu Yanti nih. Untuk di Kota Padang sendiri Bu, selama pembelajaran tatap muka yang dilakukan di sekolah, pernah nggak Bu ada kasus konfirmasi positif selama ini? Baik sahabat sekolah dasar di Kota Padang mungkin sama dengan teman kita dari Kayong Utara, memang ada juga kasus positif yang terpapar, tapi itu mereka terpaparnya bukan di lingkungan sekolah, tapi memang dari keluarga. Kebanyakan dari kita itu adalah anak tenaga medis. Nah, jadi tapi kami di Kota Padang mulai dari anak datang ke sekolah, di gerbang sekolah itu anak itu sudah ditanya dulu apakah anak sehat, orang tua sehat. Kalau dia mengaku dia kurang sehat, pas di gerbang itu kita langsung kasih tahu orang tuanya untuk anak istirahat di rumah dan belajar dari rumah. Jadi kalau ada yang kasus kami cuma 2 orang, itu pun memang sempat di swab satu sekolah. Ternyata setelah di tracking, ibu itu dapatnya dari keluarga yang datang dari Jakarta baru kembali pesta. Di swab satu sekolah itu ternyata hasilnya negatif, dan sekolah itu kita daringkan selama 2 minggu sampai hasil swab keluar, dan kondisi anak dan guru semuanya bagus. Jadi hanya 1 orang yang terpapar, dan ibu itu juga punya penyakit bawaan. Jadi sehingga itu yang karena dia COVID itu mungkin yang membuat dia agak memang harus isolasinya di rumah sakit. Tapi kalau anak kita sampai sejauh ini kalau mereka demam mereka langsung menyatakan tidak ke sekolah. Jadi mereka langsung sadar dengan kondisi kalau mereka sakit, mereka tidak ingin sakitnya kena ke temannya. Begitu juga dengan guru kita, mereka semua inisiatif di rumah saja dan memberikan pelajaran di rumah. Sampai saat ini kami belum ada melockdown sekolah kami karena anak-anak itu dia sakit dia langsung istirahat di rumah. Jadi trackingnya itu kita bisa melihat kapan dia terakhir datang ke sekolah, dengan siapa dia berkontak, itu yang kami lakukan setiap hari. Jadi kalau ada dapat info, dinas pendidikan langsung melakukan turun lapangan, menurunkan tim, ngecek tracking anak-anak itu. Jadi kalau memang ada dia kontak di sekolah, puskesmas langsung, karena kita dengan pihak puskesmas yang ada di Kota Padang itu selalu bekerja sama terkait dengan prokes kesehatan, apalagi masalah COVID. Itu terima kasih. Lalu kalau misalkan kita juga sambil ngobrol ya, kalau tadi kan ternyata di Kota Langsa sudah belajar tatap muka full ya Bu ya, jadi dari pagi sampai siang jam 9 tertutup. Nah kalau untuk di Kota Padang sendiri seperti apa Bu? Apakah masih tatap muka terbatas, dibuat shift atau seperti apa? Di Kota Padang dengan 407 SD yang ada di Kota Padang itu negeri dan swasta, hanya beberapa yang full. Karena mungkin kita melihat kondisi sekolah kita. Kami tetap mengacu kepada SKB 3 Menteri dan Perwako kami nomor 79 tahun 2020, kami masih melakukan shift 50%. Artinya anak SD itu pulangnya jam 10. Nah, jadi dia 50% yang bersekolah, agar kita mengaturnya supaya anak-anak ini nyaman dia. Kalau kita masukkan full, itu nanti akan membuat mereka buka masker atau bagaimana. Sekarang kita masih patuh dengan SKB 3 Menteri dan tetap berkomitmen dengan Perwako yang kita punya. Jadi kita masih, tapi direncanakan tahun pelajaran besok ini kami Kota Padang akan full lagi. Nah, karena sampai hari ini kita tidak ada kasus yang melonjak di Kota Padang. Apalagi sekarang Padang sudah mulai melandai, berada di posisi orange, jadi kami sudah sehat. Apalagi guru-guru kami sudah divaksin semua, dan kami akan merencanakan lagi swab ketiga untuk semua guru kami. Insya Allah kami bisa full di tahun ajaran baru. Terima kasih. Ya Bu, berarti kalau misalkan tadi sementara ini masih dibuat sistem shift tadi biar 50%.
Nah, untuk yang misalkan mereka tidak pembelajaran di sekolah, nah biasanya diberikan apa Bu, dari sekolahnya? Apakah luring atau daring atau semacam apa untuk proses Oh pembelajaran? iya. Jadi yang 50% yang tidak belajar itu mereka tetap daring dengan guru. Tetap melaksanakan daring sama dengan teman-temannya. Jadi kami bagi 3 hari 3 hari. Oke. Nah, 3 hari daring, 3 hari luring. Jadi mereka nyaman, enak gitu. Karena bagaimana kata Pak Ibu Direktur, long les ini yang susah kita. Jadi anak kelas 1 dia udah naik di kelas 2 tapi dia nggak tahu temannya gurunya. Dengan ada sistem PTM yang kami laksanakan hari ini, anak-anak merasa bahagia dia. Jadi dia tahu ini gurunya, ini temannya, walaupun mereka di lokal itu ada 10 orang atau 12 orang dengan jarak yang sedemikian rupa. Kemudian kami mengatur kepulangan anak itu sedemikian rupa. Jadi anak boleh pulang kalau orang tuanya sudah ada. Jadi kalau anak belum ada orang tuanya, anak selalu berada di kelas. Oke, seperti itu tadi ya. Ternyata untuk yang 50%-nya tetap ada pembelajaran juga, pembelajaran yang versi ada daring, ya Bu ya, mungkin pakai Zoom atau Ya, pakai Google Classroom Classroom, gitu ya, ya, pakai ya. Google Classroom. Nah, kalau untuk di Kayong Utara itu seperti apa Bu? Kalau untuk di Kayong Utara sendiri? Yang tadi kan 80%-nya sudah melaksanakan PTM, 20%-nya belum. Nah, apakah 80% yang PTM ini sudah full PTM semua atau tetap ada shift-nya juga? Untuk kami ini belum full, dikatakan belum full semua, tapi ada yang full. Yang full ini bagi sekolah-sekolah yang jumlah siswanya cuma di bawah 10 orang. Jumlah Jadi, siswa di bawah ya, 10? karena kami ini kan ada daerah-daerah 3T yang berada daerah 3T itu terbatas sekali jumlah siswanya. Jumlah Satu siswa kelasnya 10 itu satu satu kelasnya sekolah? ada Oh, satu tidak, kelas. satu kelasnya itu paling ada yang bahkan ada yang 1 orang siswa. Oke, satu siswa. Nah, untuk yang sekolah-sekolah yang kurang dari 15 orang per kelasnya itu mereka melakukan pembelajaran full seperti tiap hari. Akan tetapi pembelajarannya tidak sepanjang seperti dahulu cuma 3 jam di sekolah, karena mereka berpikir begini, mereka sudah lama kehilangan waktu untuk belajar, untuk mengejar ketertinggalan. Jadi pihak sekolah izin kepada kami dinas untuk melakukan pembelajaran full. Tapi kita tetap dengan protokol kesehatan, tetap kami sarankan apabila lebih dari 15 maka pembelajaran itu harus dibagi shift. Ya. Nah, berbeda dengan di Kota Padang ini, kalau kami di sana karena tidak semua daerah memiliki akses untuk internet, bahkan listrik saja masih terbatas untuk beberapa daerah, maka kami dari pihak dinas pendidikan menyarankan untuk siswa yang belajar di rumah yang tidak dalam pasifnya untuk belajar tatap muka, mereka tetap mendapatkan penugasan dari guru di sekolah. Jadi ada penugasan secara luring. Jadi tetap sudah dibekali dengan tugas pada hari mereka melakukan tatap muka, sebelum pulang mereka tetap dibekali dengan tugasan. Oke, tetap ada tugas seperti itu ya. Nah, tadi yang sangat menarik adalah ternyata salah satu tantangan ketika di masa pandemi waktu kita PJJ, BDR yang banyak dilulukan dan bahkan banyak di dunia ini yang mengalami semua adalah persoalan learning loss, ya kan? Ternyata pembelajaran tidak maksimal. Nah, selain itu apabila kita berbicara di konteksnya Indonesia, ternyata memang geografis Indonesia kan bermacam-macam. Ternyata di Kayong Utara pun mengalami salah satu tantangan untuk internetnya Ibu ya, dan juga listrik juga. Nah, juga mungkin bagi daerah-daerah yang memang udah internet dan listriknya bagus, tapi ternyata juga ada kendala misal di sarananya, gadgetnya atau kuota, dan juga mungkin banyak yang orang tua stres, anak-anak mulai stres. Nah, sehingga memang sekarang banyak sekali bagaimana kita bisa untuk mendorong untuk daerah-daerah melaksanakan pembelajaran tatap muka terkait dengan persoalan-persoalan itu. Nah, kita pengen belajar nih dari 3 daerah ini, dari Kota Langsa, Kabupaten Kayong Utara, dan juga Kota Padang yang sudah merasakan 2 hal ini ya. Dulu semasa pandemi kan pada PJJ BDR semua, dan sekarang sudah melaksanakan pelaksanaan pembelajaran tatap muka. Nah, mungkin bisa diceritakan Bapak Ibu terkait dengan apa sih manfaatnya yang dirasakan terkait dengan pembelajaran tatap muka, tapi tetap kita melaksanakan protokol kesehatan. Nah, kira-kira ketika dilaksanakan pembelajaran tatap muka ini apabila dibandingkan dulu dengan masa PJJ dengan BDR itu seperti apa? Mungkin bisa diceritakan Pak kalau untuk di kasus di Kota Langsa seperti apa Pak?
ketika melaksanakan pembelajaran tatap muka ini? Ya, manfaat dari tatap muka ini sangat banyak ya. Pertama, siswanya langsung berinteraksi dengan gurunya. Jadi dia transfer ilmu itu langsung dirasakan oleh siswa. Beda dengan dia menikmati di rumah dengan kuota yang terbatas. Kadang-kadang dia tidak serius. Belum lagi nanti ada anggota keluarganya yang mengganggu dia belajar. Jadi suasana dia belajar itu tidak kondusif. Jadi untuk menyerap materi yang diberikan oleh guru sangat minim sekali. Jadi dengan pembelajaran tatap muka ini siswa langsung dia merasakan materi yang diberikan oleh guru, dan manfaat kepada siswa ini dia langsung bisa menyerap materi terbukti dengan tes yang kita berikan. Bila tes itu secara luring atau secara daring itu nilainya sangat tinggi, tapi ketika kita uji secara fakta, nilai itu tidak sesuai fakta. Iya, karena kalau pas model-model daring ketika nanti pakai Google Form atau apa biasanya ngerjakan orang tuanya atau ini mungkin bapak ibu. Jadi kalau secara tatap muka dia langsung ke proses tak mengajar dan kita langsung melihat bahwa itu memang hasil kerjanya siswa. Kalau dia dapat nilai tinggi, berarti itu. Dapat nilai rendah, itu dia. Tapi kalau secara daring kita tidak tahu apakah siswa itu yang mengerjakan atau yang lain. Someone else. Oke. Nah itu kalau di Kota Langsa. Nah kalau untuk di Kabupaten Karimun Utara seperti apa Bu? Yang dirasakan ketika pelaksanaan pembelajaran tatap muka dibanding waktu pas di awal-awal masih pandemi yang kita PDR PJJ seperti apa? Kalau di Karimun Utara sendiri sebenarnya kami tidak hanya dari dinas pendidikan, tapi guru bahkan juga orang tua dan juga siswa ini merasa sangat berterima kasih sekali kepada pemerintah yang sudah mengizinkan kami untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Karena bagaimanapun juga pembelajaran yang hanya sumbernya satu arah tanpa adanya interaksi itu tidak akan bisa terserap 100% oleh siswa. Bahkan siswa mungkin tidak mengerti. Karena selama ini kalau hanya mereka mengerjakan tugas dan tugas, apalagi untuk daerah-daerah yang kurang tidak bisa melihat video seperti kota-kota besar itu kan masih bisa pakai YouTube atau apapun. Kalau di daerah kami yang kesulitan seperti itu sangat sulit sekali untuk siswa memahami, membaca, memaknai, apalagi khususnya untuk kelas 1 dan kelas 2. Karena kenapa saya katakan kelas 2 itu juga termasuk sulit, karena waktu mereka kelas 1 kemarin itu kan di tengah-tengah mereka sudah berhenti untuk belajar membaca, menulis dan menghitung itu. Jadi untuk saat mereka kelas 2 sendiri pun mungkin pemahaman mereka akan berhitung, cara membaca yang benar itu mungkin masih kurang. Jadi setelah adanya kebijakan untuk PTM ini, kami semua sangat bersyukur dan memang ini yang ditunggu-tunggu. Bahkan siswa sendiri merasa senang testimoni ketika kami melakukan monitoring sekolah itu. Kami tanyakan ke siswa lebih senang mana, belajar di rumah atau di sekolah. Mereka semua menjawab lebih enak di sekolah, karena di sini mereka bisa bertanya langsung. Kalau di rumah ini dengan kondisi orang tua yang rata-rata di sana itu bekerja di perkebunan sawit, dan pagi-pagi sekali mereka harus turun ke kebun. Kemudian ada juga nelayan yang harus pergi ke laut dan mencari ikan, jadi mereka tidak ada pendamping. Memang ada beberapa daerah yang kami yang fasilitas sinyalnya itu ada beberapa sekolah yang mencoba untuk daring, tapi itu yang seperti yang Bapak sampaikan tadi, bahwa ketika mereka disuruh mengerjakan Google Form itu hasilnya tinggi-tinggi ya Pak, tinggi-tinggi. Tapi ternyata mereka punya trik sendiri, karena ketika disuruh mengerjakan Google Form mereka juga mencari jawaban di Google itu sendiri. Ini yang kita inginkan ya. Jadi belajar mereka nilai tinggi tapi bukan dari hasil mereka. Jadi memang kalau orang tua atau orang lain yang mengerjakan itu mungkin agak kecil untuk daerah kami, tapi untuk anak-anak yang kami perhatikan itu mereka bisa sudah mencari jawaban dari Google itu sendiri. Jadi sudah bisa langsung nyontek cerdas ya. Itu luar biasa ya. Iya, itu kan memang sudah
sudah kemajuan zaman, dan kemudian anak-anak pun makin hari makin tahu bagaimana trik-trik yang cara cepat gitu kan. Jadi alhamdulillah dengan adanya PTM ini ya, kita pun merasa bersyukur sekali ya. Jadi semuanya mulai dari kelas 1 yang kita khawatirkan tidak bisa mengenal guru, tidak bisa baca tulis, sekarang sudah mulai belajar kembali. Dan memang kami fokuskan juga untuk saat PTM ini, kelas 1 ini kita harus coba bantu siswa kelas 1 ini untuk tuntas di baca tulis, karena memang mereka juga ada beberapa yang dari kalangan orang tuanya juga pemahamannya untuk baca tulis, mendampingi siswa itu agak kurang. Jadi memang kita harus fokuskan ke baca tulis. Bersyukur sekali dengan adanya PTM ini. Nah ini yang terakhir nih, kalau dari Kota Padang seperti apa Bu? Apa yang manfaat dirasakan ketika pelaksanaan pembelajaran tatap muka itu dibanding dulu waktu kita di awal-awal pandemi yang semuanya serba PJJ, BDR, kita benar-benar tidak boleh melaksanakan pembelajaran tatap muka di sekolah. Kalau di Kota Padang seperti apa Bu? Baik, sahabat sekolah dasar, kalau di Kota Padang itu PTM yang kami laksanakan yang selalu memakai prokes itu memang adalah sebuah impian bagi semua orang, apalagi kami ibu kota provinsi yang mana mungkin hampir 70% orang tua mereka itu adalah bekerja. Jadi mereka memang bukan karena mereka lelah mengajari anaknya, tetapi mungkin ketika anak belajar di rumah itu mereka tidak bersentuhan dengan yang namanya karakter. Kenapa? Karena kalau anak belajar di rumah dia bangun tidur, gosok gigi, dia langsung belajar. Tapi kalau PTM dia memang sholat subuh dulu, sarapan dulu, berangkat ke sekolah, ketemu dengan gurunya, walaupun hanya dengan jarak jauh mereka mengucapkan salam, selalu diawali dengan membaca, diawali dengan membaca Asmaul Husna, mengaji, kami seperti itu, membaca Al-Quran. Jadi kalau di rumah mereka pas gurunya ngasih WA, dia langsung belajar. Jadi nggak melihat apakah si guru itu lagi senyum atau lagi marah, kan dia nggak tahu. Jadi anak-anak juga begitu, guru juga tidak bisa melihat kondisi anaknya. Apakah si anak ini udah sarapan belum, udah apa. Tapi kalau dia dengan PTM, guru bisa melihat dengan jelas, oh ini loh anak saya yang sebenarnya, bukan yang ada dalam WA. Kadang kan dia taruhnya fotonya tahun berapa ditaruhnya, disuruhnya sholat tahun berapa. Jadi sehingga ketika dia sudah tatap muka, minimal anak itu sudah kembali karakter yang hilang setahun itu mereka rasakan lagi. Guru juga merasakan walaupun hanya dari jauh, mereka merasakan ikatan kasih sayang ke anak itu sangat tinggi. Jadi sama mungkin dari Kota Langsa dan Kayop Utara juga rasanya PTM inilah yang dielu-elukan oleh semua masyarakat Indonesia. Mungkin tidak di Kota Langsa atau di Kayop dan Kota Padang, mungkin hampir semua masyarakat Indonesia merindukan kapan lagi PTM ini, sehingga anak-anak ini bisa berkarakter lagi, bisa bersosialisasi lagi, dalam artian sosialisasi yang tetap didukung oleh prokes yang 3M tadi. Terima kasih. Ya luar biasa sekali ya sahabat sekolah dasar, tadi kita sudah mendengar terkait apa sih manfaat atau hal-hal positif yang dirasakan ketika pembelajaran tatap muka di sekolah. Nah kita juga pengen berbagi nih, Direktur Sekolah Dasar, kita juga pernah melaksanakan kegiatan Monef terkait dengan PTM. Nah waktu itu kita juga berkunjung ke sekolah-sekolah, kita menanyakan kepada beberapa informan yang kami ambil. Nah salah satu kita juga melibatkan orang tua dan si muridnya sendiri waktu itu, Bapak Ibu. Nah jadi waktu itu yang sangat menarik adalah ketika kita tanyakan dengan si anak, kita tanya, Dek, lebih pengen PTM atau belajar di sekolah atau enak kayak gini belajarnya dari rumah. Nah 100% dari sekian anak-anak yang kita yang kita libatkan dalam kegiatan Monef itu, mereka menjawab, kami kangen sekali sekolah. Nah, kenapa kangen sekolah? Ya, karena kalau di sekolah itu kita bisa ketemu teman-teman, bisa berinteraksi, bisa ketemu guru, terus kangen juga dengan suasana sekolahnya. Misalkan ada bangkunya, ada papan taman tulisnya, dan juga yang paling unik ada juga yang mereka jawabnya seperti ini Bapak Ibu. Ketika tanya kenapa pengen sekolah, salah satunya kalau sekolah dapat uang jajan Pak. Nah itu jadi hal-hal yang seperti itu ya, maksudnya
ya memang di usianya mereka, di usia anak-anak sekolah dasar, mereka menyampaikan keinginan atau aspirasi sesuai dengan apa yang mereka benar-benar bayangkan. Ketika ternyata di masa pandemi mereka nggak pernah dikasih jajan misalnya seperti itu, jadi mereka kangen bisa jajan di sekolah seperti itu. Nah, hal-hal yang luar biasa itulah yang terkadang kita menjadi ini yang memang tidak bisa didapatkan ketika itu pembelajarannya adalah di rumah, bisa seperti itu. Kita tidak bisa bertemu secara fisik. Nah, makanya sampai dikatakan ada sesuatu yang tidak bisa digantikan oleh teknologi, yaitu manusia itu sendiri seperti itu. Mungkin rasa cinta, kasih sayang itu yang mungkin tidak didapatkan ketika kita tidak berinteraksi secara langsung seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, mungkin sebagai penutup ya Bapak Ibu, saya pengen dari Bapak Ibu untuk memberikan closing statement terkait dengan tema kita hari ini, pembelajaran tatap muka yang sudah dilaksanakan. Nah, seperti apa nih kita bisa menyapa sahabat sekolah dasar, mungkin bisa memberikan motivasi bagi mungkin daerah-daerah yang belum melaksanakan pembelajaran tatap muka karena tadi ada hal-hal yang belum dipenuhi syaratnya. Kita tahu di dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka ada daftar periksa di SKB 4 Menteri yang harus dilakukan atau dipersiapkan oleh sekolah dan juga dari dinas juga. Nah, mungkin tadi yang sudah kita dengar, salah satu tadi dari Kayong Utara menyampaikan ada masalah ini, ternyata ada solusinya juga. Nah, mungkin apa nih yang mau disampaikan kepada teman-teman, kepada rekan-rekan kita sahabat sekolah dasar di seluruh Indonesia, pesan atau closing statement apa yang mau disampaikan? Mungkin bisa langsung dari Bapak Dinas Pendidikan Kota Langsa, saya pesan. Sahabat pendidikan menengah dasar, mungkin pada sahabat-sahabat seluruh Indonesia, jangan takut untuk melakukan PTM karena manfaat dari PTM ini sangat-sangat besar, dirasakan oleh anak didik dan bagi guru itu sendiri. Bila ada masalah yang dihadapi di lapangan, konsultasi dengan Pemda, konsultasi dengan Satgas dan ikuti instruksi Menteri, maka pembelajaran PTM itu insya Allah akan terlaksana. Oke, ya silakan kepada Ibu untuk ke Dinas Kabupaten Kayong Utara, bagaimana closing statement-nya? Baik sahabat sekolah dasar, mungkin sama juga dengan Bapak dari Kota Langsa. Jadi kita di sini, harapan kita untuk PTM ini sebaiknya kita tidak perlu ragu, takut akan melaksanakan pendidikan pembelajaran tatap muka karena insya Allah jika kita duduk bersama semua stakeholder yang berkepentingan dalam bidang pendidikan, semua masalah atau segala upaya untuk pendidikan pembelajaran tatap muka itu insya Allah bisa kita selesaikan bersama untuk kita ambil solusinya bagaimana caranya untuk segera tatap muka. Ibu dari Kota Padang. Baik sahabat sekolah dasar, untuk PTM tetap bisa jalan dengan prokes, dengan 3M. Jangan takut, mari kita duduk bersama, libatkan semua pihak. Karena dengan PTM, anak kita punya karakter, guru berkarakter, kerukunan terjalin, keharmonisan terjalin. Hidup PTM, hidup pendidikan Indonesia. Mari kawan-kawan, kita laksanakan PTM demi kemajuan anak bangsa nanti. Terima kasih. Wah, luar biasa sekali ya sahabat sekolah dasar, 3 narasumber kita pada pagi hari ini yang sudah menginspirasi kita semua, yang sudah berbagi terkait dengan praktik baik yang sudah dilakukan di daerahnya masing-masing. Tadi yang menjadi catatan adalah jangan ragu untuk melaksanakan PTM. Yang paling penting adalah kita harus menerapkan protokol kesehatan. Itu yang menjadi kuncinya. Apabila kita ingin melaksanakan PTM tapi ternyata kita tidak siap melaksanakan protokol kesehatan, itu yang akan menjadi masalah. Tapi selama kita menjalankan protokol kesehatan dan kita tadi antar stakeholders, mungkin dari sekolah, dinas, dan orang tua, masyarakat, saling bersinergi, saling berkolaborasi, kita harapkan apa yang mungkin ditakutkan, apa yang kita tidak harapkan itu akan sangat kecil sekali mungkin akan terjadi. Yang penting adalah tadi catatan kita adalah bagaimana menerapkan protokol kesehatan itu sendiri. Ya, terima kasih sahabat sekolah dasar. Kita akan berjumpa lagi di kegiatan-kegiatan ngopi bareng ngobrol pintar bareng sahabat sekolah dasar untuk kegiatan selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah dasar cerdas berkarakter. Yeay!